dan siapkan setiap apa yang kita miliki. Biarlah Tuhan Yesus menjamah setiap hati kita. Puji aku Tuhan, selidiki kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami ya Bapa. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki baik kurang hati, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, nyanyi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, nyanyi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi
Kami boleh beribadah pagi ini Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi kita akan bersukacita karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus bangkitkan kita untuk tetap semangat. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita akan Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita siapkan telinga kita biarlah setiap firman yang disampaikan setiap hambanya biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia setiaku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia setiaku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur padamu kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah boleh kami naikkan pujian kami, penyembahan kami, semuanya boleh berkenan dan menyukakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, bahwa firman-Mu tidak sia-sia, tetapi benar-benar membentuk dalam setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi iman dan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami dari Gereja Petrol Indonesia Manunggal Sejahtera masih mengadakan ibadah online karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Pada pagi hari ini, kalau dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana virus corona masih menyebar, bahkan masih tambah dengan varian-varian yang baru yang semakin membahayakan. Itu sebabnya pada waktu-waktu yang jahat ini kita harus bisa menggunakan waktu-waktu ini dengan baik, supaya kita ini tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan kami beri judul menggunakan waktu yang ada. Sebab waktu yang ada saya katakan adalah waktu-waktu yang jahat, di mana penyakit, di mana masalah semakin bertambah. Jikalau kita tidak berhati-hati, tidak waspada menggunakan waktu, maka kita akan jatuh berbagai-bagai hal, terutama di dalam penularan penyakit COVID-19. Kita akan lihat bersama-sama, kita akan baca Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini kita perlu dan harus bisa menggunakan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang jahat, di mana semua mengancam jiwa kita. Kalau virus ini tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang kulit, suku dan bangsa. Itu sebabnya gunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Jadi katakan ayat 15, karena itu perhatikanlah yang sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang yang arif. Saudara, perhatikan bahwa waktu yang ada ini adalah waktu-waktu yang jahat. Maka itu gunakan waktu ini dengan bijaksana. Di mana bijaksana, kalau kita ini berusaha untuk menjadi orang arif dan bijaksana, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak atau yang kurang perlu. Kalau tidak benar-benar penting, kita di rumah saja. Dalam setiap aktivitas, maka pergunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Jadi orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti aturan, orang yang bisa melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, dengan banyak pertimbangan, supaya kita tidak mengalami celaka atau bahaya. Jangan sampai kita sembrono, kumpul-kumpul tanpa masker, dan banyak hal yang dilarang oleh pemerintah. Kalau kita tidak melakukan itu, kita adalah bukan orang yang bijaksana. Tetapi dikatakan di sini
justru kita ini menjadi orang yang bebal, yang tidak bisa dinasihati, yang berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga membahayakan pribadi kita sendiri. Itu yang pertama. Gunakan waktu dengan arif, gunakan waktu dengan bijaksana, supaya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang indah bagi kita, bagi orang-orang percaya. Bukan waktu yang membahayakan seperti di luar sana, tetapi waktu ini adalah waktu yang nyaman. Kita ini di rumah, justru di rumah itulah kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa berdoa dengan Tuhan secara pribadi. Itulah orang yang arif dan orang yang bijaksana. Yang kedua adalah katakan ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktu yang ada, saya katakan, untuk menyatakan. Jadi waktu yang ada pada kita itu untuk menyatakan atau kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang perlu kita nikmati untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi yang kedua, gunakan waktumu untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Udah kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima, kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita boleh disaksikan kepada orang lain, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai dalam segala hal, sehingga waktu-waktu kita benar-benar kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan, menyatakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana menggunakan waktu yang ada? Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita bisa berusaha mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita bersama, bahwa kita harus mengerti bahwa kehendak Tuhan supaya kita ini benar-benar menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijak, bukan menggunakan waktu-waktu yang ada dengan sembrono, supaya kita ini aman dalam perjalanan kita, aman dalam naungannya, dan waktu-waktu ini bisa kita nikmati, bahwa kita ini terus berusaha apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan melangkah sesuai dengan langkah-langkah dikatakan orang yang bebal tadi. Ayat yang ke-15, terlalu berusaha mengerti kehendak Tuhan untuk hidup kita, baik untuk hari ini, baik untuk masa yang akan datang. Sebab kehendak Tuhan untuk kita adalah kehendak Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-18, yang keempat, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang ada. Ayat 18 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Roh. Penuhi, usahakan hidupmu penuh dengan roh, supaya waktu-waktu ini kita hidup dengan perjalanan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan dikatakan di sini kita justru menggunakan waktu dengan mabuk-mabukan, menggunakan waktu dengan kehendak kita sendiri, tetapi gunakan waktu kita berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Roh, supaya hidup kita ini tidak bercacat di hadapan Tuhan, tapi hidup kita ini bisa menyenangkan Tuhan, bisa menyukakan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Saat Tuhan berkenan atas hidup kita, maka pemeliharaan Tuhan semakin nyata,
berkat-berkat Tuhan semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi usahakan waktu-waktu ini gunakan dengan baik, jangan sampai kita bercacat celah di hadapan Tuhan. Seperti ayat yang ke-18, jangan kamu mabuk anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Saudara, yang ayat yang 19 katakan, gunakan waktu-waktu yang ada dengan senantiasa bersukacita. Di hidup ini perlu sukacita, perlu gembira. Kita harus tahu bahwa sukacita dan gembira dalam hati itu meningkatkan imun kita. Akhir-akhir ini yang dibutuhkan kita untuk salah satu faktor menangkal virus ini adalah imun yang kuat. Bagaimana? Imun yang kuat diawali dari sukacita kita, kegembiraan kita. Sebab dikatakan hati yang gembira adalah apa? Obat. Kalau hati yang gembira adalah obat, itu adalah imun yang paling baik yang daripada Tuhan. Itu sebabnya supaya kita senantiasa gunakan waktu kita ini untuk senantiasa bersukacita, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Itu yang menguatkan imun kita. Justru jangan kita berpikir yang negatif, itu yang akan melemahkan iman kita, melemahkan imun kita. Dan tidak mustahil saat kita ini imun kita lemah, saat kita tidak ada sukacita, justru di situ virus mudah menyerang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-9, gunakan waktumu untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Kan berkatalah orang-orang lain dalam Mazmur, pujian, kidung-kidung pujian, nyanyian rohani, dan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan apa? Segenap hati. Ya, gunakan waktumu untuk senantiasa bersukacita, tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Saat kita bersukacita dalam Tuhan, itulah Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kemudian yang ke-6 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ayat yang ke-20 dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, atas segala hal. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita, apa yang terjadi, apapun yang terjadi, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Gunakan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun situasi COVID masih menyebar semakin luas, tapi kita tetap bisa mengucap syukur bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita jikalau kita terus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Yang terakhir adalah dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Yang terakhir, gunakan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang jahat ini, kita untuk senantiasa belajar merendahkan diri, baik di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. Sebab orang yang merendahkan diri, orang yang merendahkan hati, nanti pada saatnya dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Katakan, orang yang congkak, orang yang sombong, Tuhan tidak suka. Itu sebabnya gunakan waktu-waktu ini untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan,
untuk kita boleh merendahkan diri dan benar-benar takut akan Tuhan dalam keadaan-keadaan yang membahayakan seperti saat ini. Itu sebabnya kita perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya supaya kita ditinggikan nanti pada waktunya. Seperti Kristus, dia merendahkan diri, dia turun dari surga menjadi manusia, bahkan dia mati di kayu salib. Dan setelah selesai tugasnya, Tuhan meninggikan dia lebih dari segala malaikat-malaikat yang ada. Mari kita belajar pada pagi hari ini supaya kita belajar merendahkan diri seperti Kristus, dan nanti pada saatnya kita akan ditinggikan. Orang sombong, orang yang congkak tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga tidak berkenan di hadapan manusia. Mari pada pagi hari ini kita belajar seperti Kristus. Dia rela menjadi manusia, rela turun ke dunia hanya untuk menebus dosa-dosa kita, merendahkan diri di hadapan Bapa sampai mati di kayu salib. Terus pada pagi hari ini kita akan meringati akan kematian Kristus, akan korban-korbannya, kerendahan dirinya dengan perjamuan kudus yang pada pagi hari ini akan kita lakukan untuk memperingati kematian Kristus, kerendahan diri Kristus yang pada waktunya dia akan tinggikan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian, Ajarku Menghitung Hari-hari. Menghitung hari-hari untuk sempurnakan hidup. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Menghitung hari-hari dengan sempurnakan hidup. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidup. Lakukan tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Menghitung hari-hari, Bentuk dan sempurnakan Tuhan. bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku nanti kedatangan-Mu. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupmu.
seberapa kita bisa menggunakan waktu-waktu yang jahat ini supaya kita tidak menjadi orang yang bebal, tapi menjadi orang yang arif, yang bijak, yang bisa melakukan segala sesuatunya supaya kita tidak terkena segala macam bahaya, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan angkat roti tangan kanan kita. Kita akan meringatkan kematian Tuhan yang sudah berkorban, sudah mati bagi kita. Dia rela merendahkan diri serendah-rendahnya, dan Allah Bapa mengangkat dia duduk di atas kanan Allah Bapa. Pada waktu malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti di hadapan murid-muridnya. Roti itu dipecah-pecah karena sambil berkata, inilah tubuhku yang sudah tercabik-cabik. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu sudah memperingati akan kematianku. Dalam nama Yesus kita akan nikmati bersama-sama. Demikian juga setelah itu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu minum dari cawan ini, kamu sudah memperingati akan kematianku. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah berkorban bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon Engkau memenuhi kami untuk kami dapat mempergunakan waktu-waktu ini Tuhan dengan baik, gunakan waktu dengan bijak, senantiasa bersyukur, bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri ini, Tuhan adakan syukur Katakan syukur bagimu, syukur bagimu. dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anda umumkan, saudara, kasih Tuhan. Jikalau keadaan masih zona merah, maka kita akan tetap beribadah online untuk minggu depan. Dan pada pagi hari ini kita akan akhiri ibadah online ini dengan doa rasuli. Mari kita akan kedangkan tangan bersama-sama. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kalau sudah memimpin ibadah dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur. Kami boleh bersekutu dengan saudara kami yang lain. Kami boleh mengingat akan Engkau, akan pengorbanan, kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan.
Itu sebabnya kami berdoa untuk anak-anakmu yang ada pagi hari ini, yang beribadah online. Mari Tuhan Engkau berkati setiap mereka. Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau berkati mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga. Engkau berkati setiap usaha mereka, setiap aktivitas mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati pendidikan mereka. Sebab mereka hanya berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Yalah, kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa damai sejahtera sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati berkata bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberdua daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus